Satu sukacita tersendiri kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui program bimbingan iman jemaat pada hari ini. Dan pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur nomor 66 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun saya hanya membacakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, berikanlah pencerahan bagi pikiran dan hati kami, supaya firman yang kami renungkan bersama ini kami sungguh dapat mengerti dan lebih daripada itu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat 20 ini saya mengangkat satu pokok pikiran untuk kita renungkan bersama di hari ini adalah ingatlah kasih setia Tuhan. Mazmur ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab terkadang sebagai manusia kita sering lupa memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama tentang masa-masa yang telah kita lalui. Ada yang susah ataupun juga ada yang senang di dalam kehidupan ini. Nah, sebagai orang percaya kita perlu sadari bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita dalam setiap musim-musim kehidupan kita di bumi ini. Tuhan hadir selalu untuk memimpin hidup kita, sebab Tuhan itu adalah Maha Hadir dan Maha Kuasa. Nah, dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 20 ini saya akan memberikan beberapa refleksi penting bagi kita untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu terambil dari ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di situ pemazmur mengajarkan kita semua untuk senantiasa mengingat penyertaan Tuhan bagi bangsanya dan juga seluruh bangsa-bangsa. Mengapa poin ini penting? Mengapa kita harus mengingat penyertaan Tuhan atas bangsa? Karena setiap individu, setiap keluarga, setiap masyarakat, siapapun di dunia ini senantiasa membutuhkan sebuah bangsa yang besar untuk dapat melindunginya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan bagi kita bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia ini, bangsa yang aman, bangsa yang tertata dengan baik karena punya sistem pemerintahan yang baik. Semuanya itu adalah merupakan bagian daripada anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua sebagai pribadi. Itulah sebabnya kita selalu harus tetap bersyukur karena Tuhan telah menyertai bangsa kita sampai pada saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk selalu senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di situ pemazmur menulis demikian, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar nasar kepadamu yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dan binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Di sini kita melihat pemazmur mengajar kita untuk senantiasa memberikan waktu kita bagi Tuhan. Umur hidup kita di dunia ini ada determinasinya. Kata pemazmur, kalau kita kuat 70 sampai 80,
Itulah determinasi waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu itu adalah sebuah pemberian yang berharga dari Tuhan. Untuk itu kita senantiasa diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas waktu-waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah, kesempatan untuk kita melayani sesama, tapi juga sebuah kesempatan untuk kita membangun diri kita membangun iman kita. Itulah sebabnya lewat Mazmur ini mengajarkan kita untuk senantiasa memberikan waktu-waktu hidup kita ini untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya. Kemudian yang ketiga, ikat akan kasih setia Tuhan juga sebagai sebuah refleksi di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Di situ pemazmur mengatakan, marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap aku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku akan menyanyikan puji-pujian. Di sini pemazmur juga mengajarkan kita untuk perlu membuat refleksi atau perenungan dalam kehidupan kita. Poin ini juga penting Bapak Ibu dalam kita melihat keseluruhan proses hidup kita. Kita perlu harus senantiasa mengevaluasi hidup kita. Karena kita selama menjalani hidup kita di dalam dunia ini, ada banyak hal-hal yang kita lakukan, baik itu positif atau negatif, baik itu yang membangun ataupun juga yang merugikan kita. Sehingga di sini perlu untuk mengadakan sebuah refleksi, sebuah perenungan, sebuah evaluasi, supaya betul kehidupan kita yang Tuhan karuniakan ini, kita tetap melakukannya yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi refleksi atau evaluasi atas kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat perlu kita lakukan, sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 66 ini. Kemudian yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Mazmur 66 ini adalah di dalam ayat 1 dan 2. Dikatakan, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Di sini pemazmur mengatakan untuk tidak lupa bersorak-sorak bagi Tuhan. Artinya kita tidak lupa untuk beribadah, tidak lupa untuk memuliakan nama Tuhan, menyanjung nama Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Nah, itulah 4 hal penting yang bisa saya bagikan dari Mazmur 66 sebagai refleksi atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita menjalani kehidupan kita secara khusus di akhir pekan ini dengan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa belajar untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus sendirilah yang akan memimpin kami, menuntun kami dalam melaksanakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Sekali lagi berkatilah umat-Mu dalam menjalani kehidupan di hari ini, secara khusus di akhir pekan ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.